Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Kurdillah dari MA 19C11 mata kuliah perpajakan. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Di sini saya ditemani oleh kawan-kawan saya. Yang pertama Muhammad Maulana Yusuf, lalu Siska Putri Andani, dan yang terakhir Muhammad Sulaiman Afandi. Pertama-tama kita akan mengenal dulu apa sih itu PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Artinya ada penyerahan barang maupun jasa kena pajak dalam suatu negara atau daerah pabean. Di sini kita membicarakan di negara Indonesia. Lalu kemudian ada pun ekspor BKB berwujud dan tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Nah, maksudnya barang dan jasa berwujud dan tidak berwujud itu untuk berwujud bisa kita lihat barang-barang yang kena pajak yang dapat dilihat kasat mata seperti batu bara, furniture, dan lain sebagainya. Lalu yang tidak berwujud itu seperti apa? Yang tidak berwujud itu adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan hak cipta, hak intelektual, dan karya kesusastraan. Lalu yang dimaksud dengan PPN adalah adanya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Artinya ada pemanfaatan nilai fungsi suatu benda kena pajak baik berwujud dan tidak berwujud dalam suatu negara, maka akan dikenakan PPN. Lalu PPN itu sendiri adalah ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Kegiatan ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu ekspor barang-barang yang kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu kemudian apalagi? PPN ada pajak yang dikenakan pada impor barang kena pajak, ya seperti fashion, yang kita tahu barang-barang yang kita ambil dari luar negeri maka akan dikenakan PPN sesuai aturan pemerintah Republik Indonesia. Lalu apa saja sih barang tidak kena pajak itu? Nah, kita akan membahas barang tidak kena pajak atau BKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebelum adanya perubahan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan tahun 2020 namun belum dilaksanakan atau belum diimplementasikan secara umum di wilayah negara Indonesia. Adapun yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, barang yang tidak kena pajak itu meliputi barang hasil tambang atau pengeboran langsung yang diambil dari sumbernya, semisal biji timah, biji nikel, besi, batu bara, dan lain-lain. Lalu apalagi sih yang barang yang tidak kena pajak? Ya, itu sembako, bahan makanan pokok yang biasa masyarakat konsumsi setiap hari. Ada daging, ikan, garam, kedelai, beras, jagung, telur, dan lain sebagainya. Lalu apa saja makanan atau minuman yang disediakan di tempat makan, baik restoran maupun warung, baik dikemas maupun tidak dikemas. Lalu apalagi barang tidak kena pajak, yaitu emas, uang, dan surat berharga. Adapun jasa tidak kena pajak meliputi jasa keuangan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa asuransi, jasa angkutan umum, jasa pengiriman, lalu ada jasa penyiaran, jasa agama, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa tenaga kerja, jasa yang disediakan oleh pemerintah, lalu jasa pengiriman uang, jasa parkir, jasa telepon umum, dan jasa boga maupun catering. Nah, adapun perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah. Lalu kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Lalu perubahan kedua yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002.
Lalu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sebelumnya kita bahas. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 yang sudah disahkan per Oktober tahun 2020, namun belum dilaksanakan karena terkendala oleh COVID-19. Apa sih perbedaannya dari perubahan-perubahan tersebut? Yang paling mencolok adalah pada perubahan pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berubah menjadi bagian pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020, yaitu PPN bagi bahan pangan pokok atau untuk sembako yang biasa dikonsumsi untuk masyarakat. Yang rencananya bahan pokok tersebut akan dikenakan pajak sebesar 5%. Lalu kemudian untuk jasa angkutan dan pendidikan akan dikenakan pajak sebesar 7%. Lalu 15% sampai 25% pajak akan dikenakan pada barang-barang mewah. Dan kemudian ada pun tarif tambahan ataupun tarif final untuk para pengusaha, yaitu 1% dengan kegiatan tertentu. Lalu ada hasil tambang batu bara yang tadinya tidak kena pajak, namun sekarang akan dikenakan pajak sebesar 10%. Yang jadi problematika di masyarakat sekarang ini adalah adanya tidak keadilan antara pengusaha satu dan pengusaha lain. Pasalnya, bagi mereka pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B, maka mereka sebelum kontrak perjanjian itu habis, maka mereka tidak wajib membayar PPN 10% dari hasil tambang mereka, dan PPN akan berlaku bagi mereka yang tidak ada dalam perjanjian tersebut. Dan di sini kita akan belajar tentang dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak terutang, meliputi 1. Jumlah harga jual, 2. Penggantian, 3. Nilai impor, 4. Nilai ekspor, dan yang terakhir adalah nilai lain yang diatur oleh pemerintah atau Menteri Keuangan. Jadi di sini dasar pengenaan pajak adalah segala sesuatu yang sudah tertulis di faktur pajak, baik dari peraturan pemerintah ataupun semua hal yang berkaitan dengan uang dan angka yang tertera dalam faktur pajak. Lalu kita akan mengenal lebih lanjut tentang tarif pajak PPN sebelum dirubah oleh Omnibus Law ya. Ini tahun Nomor 49 tahun 2009 itu tentang objek pajak ya. Adanya penyerahan BKP dalam daerah pabean, impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean maupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenakan PPN sebesar 10% secara rata. Namun untuk ekspor BKP, BKP yang berwujud maupun tidak berwujud itu akan dikenakan PPN sebanyak 0%. Jadi di sini pemerintah sangat mendukung kampanye untuk meningkatkan nilai ekspor dari dalam negeri ke luar negeri untuk menambah pendapatan negara dari jumlahnya visa. Lalu salah satu contoh untuk perhitungan PPN itu cukup mudah. Ya, misalkan PT ABC merupakan pengusaha kena pajak, penjual barang kena pajak kepada PT Sumber Baru dengan nilai harga 50 juta rupiah, maka PPN yang terutang yaitu adalah 10% kali 50 juta adalah 5 juta. Jadi PT Sumber Baru yang akan membeli barang dari PT ABC perlu membayar jumlah uang pokok pembelian itu 50 juta ditambah dengan pajak.
Nah, untuk contoh perhitungan PPN itu jadi dapat disimpulkan, jadi dana yang harus dikeluarkan PT Sumber Baru untuk membeli barang yaitu sejumlah nilai pokok harga jual dari PT ABC ditambah dengan PPN itu sebanyak 10% adalah 5 juta, maka 55 juta yang harus dikeluarkan oleh PT Sumber Baru untuk membeli barang kena pajak tersebut. Ataupun rumus dasarnya yaitu jumlah tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajak atau 10% kali DPP. Lalu selanjutnya, jika ada pertanyaan tentang siapa saja yang membayar PPN, tentunya mereka pengusaha kena pajak yang sudah tercatat dalam Kementerian Keuangan dan mempunyai NPWP yang wajib membayar PPN. Lalu di mana sebaiknya kita membeli barang terutang pajak? Nah, di tempat di mana pengusaha tersebut sudah terdaftar ataupun sebagai PKP pengusaha kena pajak, maka pajak-pajak juga barang-barang akan dikenakan pajak. Kemudian apakah membeli barang selundupan terutang pajak? Nah, di sini ya, kenapa barang selundupan itu dilarang dan itu sifatnya ilegal? Nah, karena mereka makin membayar pajak yang seharusnya bisa menjadi tambahan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk masyarakat secara umum, dan di sini mereka tidak membayar, maka itulah alasannya kenapa barang selundupan itu dilarang, dan tidak karena mereka ingin menghindari untuk pembayaran pajak untuk negara. Di mana kita bisa mendapatkan informasi lengkap tentang pajak bisa di www.pajak.government.com dan situs resmi lainnya dari pemerintah. Lalu di sini pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat saya tentang perubahan PPN dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tadinya nomor 42 tahun 2009 menjadi nomor 11 di Undang-Undang Omnibus Law tahun 2020. Nah, bagi saya perubahan PPN ini mungkin saya yakin pemerintah di belakang layarnya sudah banyak orang-orang cerdas yang menganalisa masalah untuk membuat sebuah kebijakan yang nantinya akan membuat negara kita maju dan berkembang. Namun dari kacamata awam saya sebagai masyarakat biasa, untuk kenaikan ataupun pengenaan pajak PPN bagi bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat itu kurang bijak dan saya tidak setuju. Alasannya apa? Ya, dikarenakan pendapatan per kapita warga negara Indonesia itu berbeda-beda dan kesenjangan sosial di masyarakat itu sangat jauh. Ada yang terlalu miskin sekali dan kalau yang kaya sekali. Jadi di sini saya tidak setuju, karena jika ini disamaratakan ke semua masyarakat, maka yang miskin akan menjadi semakin miskin dan akan justru akan menimbulkan polemik baru, pertentangan baru. Karena kemiskinan ya. Adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Kalaupun di sini saya akan berbicara, saya akan membuat mungkin sebuah saran ya. Saya mungkin ya, pendapat saya tentang kenaikan PPN itu sendiri tuh, untuk barang pokok itu saya tidak setuju, karena ini kaitannya untuk masyarakat miskin kita menengah ke bawah, karena ini tentang sembako dan saya itu setuju untuk barang mewah yang dikenakan pajak lebih besar daripada untuk pengenaan pajak sembako ataupun bahan-bahan pokok makanan ya. Namun akibat pandemi COVID memang belum diimplementasikan, namun sebaiknya ada revisi ulang untuk pengenaan pajak PPN untuk bahan pokok atau untuk sembako, karena itu bagi saya itu tidak adil bagi kaum menengah ke bawah. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya tentang PPN yang kemudian dan selanjutnya akan dilanjutkan pengertian tentang faktur pajak oleh teman saya yaitu Muhammad Maulana Yusuf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Yusuf Lutfi Fahmi. Di sini saya akan melanjutkan materi PPN, pajak pertambahan nilai, yang subbabnya yaitu faktur pajak gabungan, dan dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Nah, di sini faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak terwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa. Faktur pajak harus dibuat pada yang pertama itu saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua itu saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga itu saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Dan yang terakhir itu saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ketentuan pembuatan faktur pajak. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit, yaitu yang pertama itu ada nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Terus yang kedua itu ada nama, alamat, dan NPWP pembelian BKP atau penerimaan JKP. Yang ketiga itu jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Yang keempat itu PPN yang dipungut. Yang kelima itu PPNBM yang dipungut. Yang keenam kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang ketujuh nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, contohnya ini di bagian sebelah kiri ini ada contoh faktur pajak. Nah, dapat dilihat dari bagian atas itu ada kode dan nomor seri 010-17-17-1. Nah, pengusaha kena pajak juga ditulis nama, alamat, NPWP. Nah, terus di bagian bawahnya juga itu ada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sama juga ada nama, alamat, NPWP. Nah, di bagian bawahnya lagi itu ada tabel nama barangnya kena pajak atau jasa kena pajak. Contohnya ini pembelian peralatan komputer. Harganya itu satuannya itu 2 juta. Dia membeli 10, berarti dikali 10 ya. Terus hasilnya itu harga jual 20 juta. Terus ditulis harga jual penggantinya 20 juta. Terus dasar pengenaan pajak 20 juta. Nah, buat PPN-nya itu
rumusnya 10% dikali dasar pengenaan pajak. Berarti 20 juta dikali 10%, hasilnya 2 juta. Nah, kalau total PPNBM itu pajak penjualan barang mewah itu nggak ada, 0. Nah, di sini ada tulisan, harusnya ada tulisan nama sama tanda tangannya. Next. Nah, setiap faktur pajak harus menggunakan kode dan seri faktur pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kode dan nomor seri faktur pajak, yaitu formatnya ada 3 nih. Yang bagian pertama itu 2 digit. Pertama adalah kode transaksi. Nah, berarti bagian digit ini kode transaksi. Terus 1 digit berikutnya adalah kode status. Nah, bagian ini kode status. 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak. Nah, dari sini sampai sini nih nomor seri faktur pajak. Penulisan kode dan nomor seri pada faktur pajak harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. KPP tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri faktur pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, mulai dari nomor seri 900-13-000001 untuk faktur pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Nah, 1 April 2013 itu tahunnya ini 13. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri faktur pajak 000-14.000001. Nah, di 14 ini buat tahunnya. Demikian seterusnya. Faktur pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap 2, yaitu lembar pertama itu untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti masukan. Terus yang lembar kedua itu untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti pajak keluaran. Nah, di sini ada contoh faktur masukan pajak yang di sebelah kiri PowerPoint. Nah, di sini ada nomor seri faktur pajaknya. Terus ini ada data fakturnya dari nomor faktur pajak, tanggal fakturnya. Nah, ini data pelapor SPT. Masa atau tahun pajak. Terus dapat dikreditkan atau enggak. Terus di bawahnya lagi nih ada data lawan transaksi. Mulai dari penjual sama nomor NPWP. Nah, di bawahnya lagi nih ada nilai faktur pajak. Jumlah DPP yaitu 100.000. Jumlah PPN-nya itu 10.000. Nah, rumus PPN kan 10% dikali 100.000 ya hasilnya 10.000. Nah, kalau jumlah PPNBM-nya ini 0, nggak ada. Nah, faktur pajak keluaran. Nah, di sini ada nomor seri faktur pajak, terus ada pengusaha kena pajak, ada nama, alamat, NPWP, terus pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak, ada nama, alamat, NPWP, terus sini ada satu sebuah laptop 7.550.000, dapat potongan harga 50.000. Nah, harga jual ini 7.550.000, terus dipotong 50.000, hasilnya 7.500.000. Nah, buat PPN-nya ini 10%, berarti dikali 7.500 kali 10%, hasilnya 750.000. Nah, total PPNBM-nya ini 0. Nah, faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan faktur pajak cacat. Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu faktur pajak, maka PKP dapat membuat faktur pajak dengan cara
dibuat lebih dari satu faktur pajak yang masing-masing menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang sama, ditandatangani setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian baris harga jual, penggantian uang muka atau termin, potongan harga, uang muka yang telah diterima, dasar pengenaan pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar faktur pajak terakhir saja. Terus dibuat satu faktur pajak asalkan menunjukkan nomor dan tanggal faktur pajak penjual yang bersangkutan dan faktur penjual tersebut merupakan lampiran faktur pajak yang tidak terpisahkan. Nah, di sini ada dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak, paling sedikit ada 5. Ada nama, alamat, NPWP yang melakukan ekspor dan penyerahan, nama pembeli BKP atau penerimaan JKP, terus jumlah satuan barang apabila ada, terus dasar pengenaan pajak, dan jumlah pajak yang terutang kecuali dalam ekspor. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah yang pertama ini, pemberitahuan ekspor barang PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan PEB tersebut. Surat perintah yang kedua ini, surat perintah penyerahan barang SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu. Terus faktur nota bon penyerahan PNBP yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan untuk bahan bakar minyak. Terus larangan membuat faktur pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilarang membuat faktur pajak. Sanksinya itu berupa 2%. PKP dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak apabila tidak membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, dikenai sanksi 2%. Faktur pajak yang harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau saat PKP rekanan penyampaian tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Pembetulan faktur pajak standar yang rusak, cacat, salah tulis, dan pengisian tidak boleh dicoret-coret atau dihapus, melainkan membuat faktur pajak standar pengganti. Pembuatan faktur standar pengganti dengan cara membuat faktur pajak standar lagi, diisi yang sebenarnya, diisi dengan benar. Nomor urut faktur pajak standar pengganti diisi nomor baru, tanggal pembuatan juga tanggal baru. Terus ini pada faktur pajak pengganti dibutuhin cap. Contohnya di bawah seperti ini, ada faktur pajak standar yang diganti, ada kode nomor seri, tanggal. Terus yang kelima ini faktur pajak pengganti dilaporkan dalam masa pajak yang sama dengan dilaporkan faktur pajak yang diganti, dan pembuatan faktur pajak pengganti dengan mencantumkan angka 0 pada kolom DPP, PPN, dan PPNBM dalam SPT masa PPN. Faktur pajak pengganti paling lama harus dilakukan dalam 2 tahun dan sebelum ada pemeriksaan. Nah, di sini ada tata cara pembatalan faktur pajak. Pembatalan transaksi harus didukung
bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadinya pembatalan transaksi. Faktur pajak yang dibatalkan harus disimpan oleh PKP penjual yang menerbitkan faktur pajak tersebut. PKP penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirim surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatal ke PKPP terdaftar. PKP penjual yang belum melaporkan faktur pajak dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai pada kolom DPP, PPN, dan PPN dengan nilai 0, seperti yang model pembetulan hampir sama. Terus ini ada contoh pembatalan faktur pajak. Contohnya ada PT ABC, alamat, terus ini ada suratnya juga, berita acara pembatalan faktur pajak. Ini ada nomor faktur pajaknya, tanggal, identitasnya, nama, NPWP, alamat. Terus alasannya terjadi kegagalan sistem yang menyebabkan pembeli tidak bisa mengkreditkan faktur tersebut sebagai pajak masukan. Nih contohnya faktur pajak pembatalan. Nota pembatalan faktur pajak. Nota pembatalan adalah nota yang diterbitkan saat terjadinya pembatalan transaksi dan pengambilan jasa kena pajak. Komponen-komponen dari nota pembatalan meliputi kop nota pembatalan, nomor nota pembatalan yang diberikan atas faktur pajak, tanggal pembatalan. Dalam nota pembatalan terdapat beberapa kolom yang harus Anda isi, diantaranya nama, alamat, NPWP, pembelian, penjualan atau pemberi JKP, nomor urut, jenis JKP yang dibatalkan, terus jumlah pengganti JKP yang dibatalkan, dan jumlah PPN yang diminta kembali. PPN yang kembali. Contohnya seperti di sebelah kanan saya nih. Next. Terus ada nota retur. Nota retur dibuat oleh pembeli pada saat terjadi pengambilan barang kena pajak. Nota retur paling sedikit harus memuat nomor urut nota retur, nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari barang kena pajak yang dikembalikan, nama, alamat, dan NPWP, jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan, PPN atas BKP yang dikembalikan, atau PPN atas barang kena pajak yang dikembalikan. Contohnya seperti ini, ada nama, alamat, dan NPWP. Di atasnya ini ada nomor faktur pajak. Terus ini pembeli barang kena pajak, ada nama, alamat, dan NPWP. Kepada penjual, nama, alamat, dan NPWP. Terus ini ada contohnya juga. Macam barangnya ini 2 set printer, HP LaserJet, kuantumnya 2, terus harga satuannya 500, harga jual BKP. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Andani. Saya akan mempresentasikan materi yaitu tata cara pembayaran dan pelaporan PPN. Siapakah yang wajib menyetor dan melapor PPN? Yaitu pengusaha kena pajak yang sering disingkat sebagai PKP. Apa yang wajib disetor oleh PKP? Yaitu ada 3. Yang pertama, PP-nya dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Yang kedua, PPNBM yang dipungut oleh BKP pabrikan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. PPN atau PPNBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPKB, SKPKBT, dan STP. Di mana tempat pembayaran atau penyetoran pajak, yaitu di kantor pos dan giro.
atau juga bisa di bank persepsi, yang termasuk bank persepsi yaitu bank BNI, BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Saat pelaporan PPN atau PPNBM, 1. PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. Yang ketiga, PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan bendahara pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang B, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, untuk penyerahan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dan PPNBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pengertian pengusaha kena pajak yang dapat menggunakan pedoman perhitungan pajak masukan. 1. Pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan. Pengusaha kena pajak atau PKP yang jumlah peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 rupiah untuk setiap 1 tahun buku. Wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban pengusaha kena pajak adalah 1. Pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, masa pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP dengan jumlah peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 rupiah untuk setiap 1 tahun buku. Pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, masa pajak saat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Perhitungan pajak pertambahan nilai. 1. PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk menghitung besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan cara sebagai berikut. Pajak keluaran atau PK, nilai peredaran bruto atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada masa pajak yang bersangkutan sama dengan tidak termasuk PPN dikali tarif PPN sebesar 10%. Pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan adalah 1. Untuk penyerahan BKP dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan adalah 70% dikali pajak keluaran. Yang kedua, untuk penyerahan JKP dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan adalah sebesar 60% dikali pajak keluaran. Berikut untuk contoh kasusnya. Nilai peredaran bruto BKP masa Juli 2010 tidak termasuk PPN sama dengan 40 juta rupiah. Pajak keluaran atau PK sama dengan 10% dikali 40 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan sama dengan 70% dikali 4 juta rupiah sama dengan 2.800.000. Maka PPN yang terhutang sama dengan pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, yaitu sebesar 1.200.000. Materi yang kedua, PPN terutang bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu, pedagang kendaraan bermotor bekas, dan pedagang emas. Tarif dan dasar pengenaan pajak, penyerahan kendaraan bekas oleh pengusaha kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dari peredaran usaha. Perhitungan PPN yang terutang adalah dengan cara sebagai berikut. A. PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan oleh pengusaha kena pajak adalah 10% dikali dasar pengenaan pajak. Yang B. Jumlah PPN yang harus dibayar adalah sebagai berikut.
1% dikali jumlah seluruh penyerahan kendaraan bermotor bekas, 2% dikali jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan. Pajak masukan berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak tidak dapat dikreditkan. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk perhitungan pajak penghasilan. Materi yang ketiga adalah PPN atas jasa persewaan ruangan. Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jasa di bidang perhotelannya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai meliputi jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap. B. Jasa persewaan di ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. Jasa persewaan ruangan yang atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai selain jasa di bidang perhotelan antara lain jasa persewaan ruangan untuk perkantoran, untuk tempat usaha atau pertokoan, untuk tempat tinggal, apartemen, flat, untuk pertemuan, dan lain-lain jasa persewaan ruangan sejenisnya. Yang perlu dilakukan oleh pengusaha jasa persewaan ruangan adalah pengusaha jasa persewaan ruangan selain di bidang perhotelan selama 1 tahun buku melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan dengan nilai peredaran bruto lebih dari 600 juta rupiah wajib 1. Mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang. Menghitung PPN atas jasa sewa ruangan. Dasar pengenaan pajak atas sewa ruangan adalah jumlah penggantian atau imbalan atau nilai sewa ruangan dalam keadaan kosong yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP yang menyewakan ruangan. Tidak termasuk service charge. PPN yang terutang adalah 10% dikali jumlah nilai sewa. Dasar pengenaan pajak atas service charge adalah 1. Penggantian yakni sebesar nilai tagihan. Yang kedua, jumlah service charge yang diminta oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Afandi dengan NIK 111910063. Di sini Fandi akan melanjutkan materi dari presentasi sebelumnya, yaitu mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN atas kegiatan membangun sendiri merupakan membangun bangunan yang dilakukan dalam rangka untuk kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN meliputi 1. Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, yang termasuk melakukan kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut oleh pajak pertambahan nilai. Yang kedua, bangunan adalah berupa 1 atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, dan bahan sejenis dan atau baja. Yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan yang ketiga yaitu luas keseluruhan paling sedikit 300 meter persegi. Next, tarif dan dasar pengenaan pajak. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.
Dan yang kedua, dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibiayakan untuk membangun bangunan yang tidak termasuk harga perolehan tanah. Dan yang ketiga, termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah PPN yang dibayarkan dan diperolehkan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut. Next, saat dan tempat pajak terutang. Saat dan tempat pajak terutang hitung dari 1A. Saat menentukan PPN terutang adalah saat mulai dibangunnya. Yang kedua, kegiatan membangun sendiri dilakukan secara bertahap. Dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahap-tahap tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Dan yang ketiga, tempat pajak terutang atau atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat pembangunan tersebut. Berikutnya yaitu PPN yang dibebaskan atas impor dana atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Menurut pasal 4A Undang-Undang Nomor 8A tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali berubah. Terakhir yaitu pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ditetapkan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Berikutnya, impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN. Di antaranya merupakan barang modal yang berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas. Tidak termasuk suku cadang, di mana impor tersebut meliputi 1. Diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak. Yang kedua, diimpor oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut. Dan yang ketiga, tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagaimana dan seluruhnya dalam jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, yaitu makanan ternak unggas dan ikan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak unggas dan ikan. Dan yang ketiga yaitu barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkaran maupun penangkaran atau perikanan. Dan yang keempat yaitu bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan penangkaran atau perikanan. Berikutnya yaitu penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN. Di antaranya adalah barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, makanan ternak unggas dan ikan dan bahan bakunya, barang hasil pertanian, listrik, kecuali yang berdaya di atas 6.600, unit hunian, air bersih, dan bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Berikutnya, pengkreditan pajak masukan. Pengkreditan masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis atau tidak dapat dikreditkan. Proses pemberian fasilitas. Terdapat 2 proses, yaitu 1. Barang modal menggunakan SKB PPN dengan prosedur tertentu. Dan yang kedua yaitu selain barang modal tidak menggunakan SKB PPN, di mana prosedur yang pertama yaitu barang modal menggunakan SKB PPN harus dengan prosedur yaitu diantaranya PKP wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak CQ Kantor
kantor pelayanan pajak di mana PKP terdaftar. Yang kedua, permohonan harus sudah diajukan sebelum impor dilakukan. Dan yang ketiga, permohonan SKB PPN sudah memungkinkan dengan syarat-syaratnya. Berikutnya, PPN yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang dan jasa kena pajak tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan menurut pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertumbuhan nilai barang dan jasa dan pajak pengajuan atas barang mewah, sebagai mana yang telah beberapa kali diubah. Yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung ketahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Berikutnya yaitu impor barang kena pajak tertentu yang dibebaskan PPN. Di antaranya adalah 1. Senjata amunisi angkatan laut, angkutan di air, alatan angkatan di bawah air, alat angkutan di udara. Yang kedua, vaksin poli dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. Yang ketiga, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Yang keempat adalah kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pesawat udara dan suku cadang, serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia. Dan yang keenam adalah kereta api, suku cadang, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang impor yang digunakan oleh PT Persero. Dan yang ketujuh yaitu peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atas TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yaitu penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan PPN. Di antaranya adalah jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggaraan jasa pelabuhan nasional, atau perusahaan penyelenggaraan jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional. Di sini meliputi jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa ladu, dan jasa perawatan atau reparasi kapal. Yang kedua, jasa yang diterima oleh perusahaan angkut udara niaga nasional yang meliputi jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan reparasi pesawat udara. Dan yang ketiga, jasa perawatan atau reparasi kereta api yang ditetapkan oleh Persero Perkeretaan Api Indonesia. Dan yang keempat yaitu jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk memborong bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah. Yang kelima yaitu jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana. Dan yang terakhir yaitu jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan foto wilayah udara negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.